luar biasa, kepada masyarakat yang saya cintai, Ibu Ketua Tim PKK, sekaligus Ketua PGRI. Soalnya kalau tidak dicintai dicubit saya. Para guru-guru hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah saya bisa hadir. Saya maaf setelah sambutan langsung ke Bojonegoro karena ada 15 perguruan tinggi melakukan riset kaitannya dengan jagung di provinsi Bojonegoro. Saya sengaja meluangkan waktu. Yang pertama, karena saya orang sini. Yang kedua, anak saya Imam dengan Bayu, Puput, alumni dari sini. Dan yang ketiga, ini gara-gara orang tua yang luar biasa dan kepala sekolah, maka saya menghargai apa yang dibuat oleh orang tua dan kepala sekolah. Begitu saya sengaja datang. Bapak sekalian, hari ini kita baru dilanda oleh COVID-19. Di sisi lain, krisis global begitu luar biasa. Krisis ekonomi luar biasa. BBM naik dan sebagainya. Ini kalau kita tidak punya semangat, maka kita akan runtuh. Kita akan loyo dan kita akan lebih susah. Nah, saya yakin dan percaya kalau di Jepang pada saat terjadi Perang Dunia Kedua kalah, maka kaisar itu hanya bertanya, masih adakah guru? Masih adakah pendidikan? Maka hari ini Indonesia, Gorontalo, saya pikir untuk memberikan semangat bangkitnya ekonomi, bangkitnya berbagai hal yang terkait dengan pembangunan di daerah, maka dimulai dengan pendidikan. Tepuk tangan dulu untuk pendidikan ya. Karena itu saya yakin dan percaya dengan semangat pendidikan. Kenapa pendidikan? Pertama, pendidikan itu merubah cara berpikir manusia, memberikan semangat kepada manusia, merubah karakter dan sebagainya, sehingga potensi pendidikan itu sangat penting. Karena itu saya senang hari ini melalui Pak Kepala Sekolah, para guru, dan teristimewa kepada para orang tua, luar biasa memberikan semangat ini. Dan untuk itu saya punya optimisme Kabupaten Gorontalo akan lebih maju lagi, termasuk Provinsi Gorontalo dan bangsa kita, karena melalui pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bangga hari ini di dalam membangun pendidikan ini ada kolaborasi, ada kerjasama. Bapak sekalian, anak-anak di sini bukan anak kepala sekolah, bukan anak bupati, bukan anak dari guru-guru, tapi anak-anak dari orang tua yang hadir hari ini. Sehingga kalau sekolahnya jadi bagus, siapa yang jadi pintar, siapa yang senang, siapa yang dilayani, yang dilayani anak-anak bagus sekalian. Karena itu lahirnya orang tua penggerak ini luar biasa. Saya ingin sampaikan, di sekolah ini, di luar proyek ya, gaji katakanlah 10 orang guru, rata-rata saja 3 juta, berarti kurang lebih 30 juta per bulan. Itu gaji dari pemerintah. 1 tahun berapa? 360 juta. Terus dana bos itu setiap orang kalau tidak salah 900 ya. Kurang lebih kalau 100 orang berarti 90 juta. Berarti dana yang ke sini pemerintah punya itu kurang lebih setengah miliar. Itu setiap tahun. Kalau Bapak Ibu sekalian berkontribusi orang tua kurang lebih 50 juta, berarti hanya 10%. Kalau dapat 20% sesuai dengan anggaran pendidikan kan 100 juta kita berikan ke sini 500 juta setiap tahun. Padahal yang dilainnya adalah anak-anak Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya terima kasih kepada orang tua yang luar biasa hari ini punya kesadaran. Mari Pak
kursinya di Pak Kapolsek. Jadi kontribusi Bapak Ibu sekalian, saya senang, bangga ada kesadaran soal itu. Dan ini Pak Kadis, sejak saya jadi bupati, dulu kan orang bilang tidak boleh mengambil uang dari orang tua. Kalau orang tua mau, kenapa? Tidak haram. Dia ikhlas kok untuk anaknya. Yang penting jangan dipaksa. Rumuskan bersama, rapatkan bersama, baru ditetapkan bersama. Itu. Kalau kita paksa itu tidak benar. Atau tidak ada ketetapan, itu tidak benar. Ditetapkan orang tua kok. Dulu kan tidak boleh kan? Sejak saya bupati saya bilang silakan. Masa ada orang kaya membantu sekolah, kita tidak berikan. Masa ada anak-anak orang tua yang ingin punya pahala, ya kan? Itu kan kalau sekolah jadi bagus, mungkin anak-anak miskin tidak kasih uangnya, kita bantu dia menikmati AC di dalam apa namanya, di dalam kelas. Yang menikmati bukan anaknya saja, tapi orang lain yang miskin juga kasih. Yang mungkin di rumahnya AC alam semuanya kan gitu. Ini yang saya kira yang dilakukan. Oleh karena itu saya minta kepala sekolah, kalaupun ada pemungutan dana, itu satu ketetapan dan dirumuskan orang tua. Yang kedua dikelola orang tua. Kalaupun dilakukan oleh sekolah, maka transparan. Orang percaya kepada kita kalau kita transparan. Orang percaya kepada kita kalau kita terbuka apa yang kita lakukan. Karena itu hari ini pun pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang kadangkala misalnya APBD perubahan tidak jadi dikutuk, saya tetap membangun daerah ini untuk Kabupaten Gorontalo yang lebih baik. Kenapa? Karena yang paling penting itu semangat. Orang boleh tidak punya uang, kalau ada semangat insya Allah dia akan maju. Tapi orang punya uang dan tidak punya semangat, dia tidak akan maju. Mungkin hanya 1, 2, 3 tahun dia begitu. Ini yang saya kira yang dilakukan oleh orang tua. Karena itu saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada para orang tua kita yang telah membantu sekolah kita, yang insya Allah ini akan berkelanjutan. Dan saya kira ini atas kolaborasi, komunikasi yang baik oleh sekolah, terutama kepala sekolah dan para orang tua, para guru-guru kita sekalian. Yang terakhir, saya berharap banyak kebersamaan seperti ini dilakukan terus. Nanti insya Allah Ibu Ketua PGRI akan memberikan semangat kepada kita sekalian, motivasi kepada ibu-ibu sekalian, karena kebersamaan ini sangat penting, Pak. Kenapa? Kadangkala kita ini sama-sama tidak punya uang, sama-sama miskin, tapi sama-sama sombong, gitu kan? Alhamdulillah hari ini kita bersatu, dan bersatunya ini saya ingatkan tahun 2024 ini akan ada pemilu serentak. Karena itu saya sudah bilang sama para guru, ada 3 P, ya. P yang pertama adalah pendidik, mengajar yang baik. Ajari anak-anak itu bisa yang tidak tahu menjadi tahu. Berikan wawasan dia sehingga dia punya. Yang kedua pencerahan. Pencerahan itu memberikan pencerahan kepada seluruh keluarga, seluruh anak-anak, seluruh orang tua untuk memilih yang terbaik. Ingat, pemilu ini milik kita, ya, bukan milik Pak Kapolsek. Untuk pengamanan TNI milik kita semua. Bayangkan melahirkan presiden, melahirkan anggota DPR RI. Ini Beto kelihatannya ingin DPR RI. Melahirkan gubernur, melahirkan bupati, Pak. Ini kan luar biasa memimpin kita, Pak. Baru kita salah memilih. Gimana daerah ini? Bagaimana negara ini? Bagaimana provinsi ini? Maka di tangan Bapak Ibu sekalianlah memilih yang terbaik. Maju, Pak. Maju. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga yang saya bilang adalah penyemangat. Jadi Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah, guru-guru memberikan semangat kepada anak-anak, berikan semangat kepada orang tua,
sehingga salah satunya adalah membuat partisipasi di dalam melaksanakan pemilu itu juga. Saya kira itu saja yang sampaikan. Maju apa ini? Gubernur. Saya ingin sampaikan, memang benar ini bukan kampanye Pak Polsek Pak Ramil. Partai saya sudah memutuskan saya calon gubernur. Tetapi bagi saya hari ini karena masih 2 tahun saya konsentrasi membangun daerah. Nah itu saya senang sekolah begini, apalagi warna hijau. Tapi ada warna kuning juga di sini, ada warna yang lain, pakai yang lain. Itu apa kepala desa ya? Nah, hijau itu subur, hijau itu tumbuh, hijau itu semangat. Ya? Jadi hijau itu juga depak Pak Kepala Kantor Urusan Agama. Jadi ini tidak kampanye, tapi bagi saya adalah yang paling penting semangat. Saya ingat persis pada saat pembentukan Provinsi Gorontalo, saya ketua panitianya. Bagaimana deklarasi yang kita lakukan, ada 3 provinsi lahir tujuannya. 1, kesejahteraan. Dan alhamdulillah hari ini dari 40% orang miskin seprovinsi Gorontalo sekarang tinggal 15%. Itu sama. Jadi kita lihat rumah-rumah omong-omong 20 tahun yang lalu bagaimana di Tuladeng. Saya mendirikan SMK pertanian, kasihan. Hari ini luar biasa. Dari Telaga sampai Simu, Tiba, dan seterusnya luar biasa. Seluruh daerah. Kita hari ini tadinya hanya 1 kota 1 kabupaten, Kabupaten Gorontalo. Hari ini sudah 5 kabupaten 1 kota. Itu 1. Yang kedua, pelayanan. Dulu tidak punya Polda di sini Pak. Sekarang alhamdulillah sudah punya Polda. Sudah punya rumah sakit Bayangkara. Ini secapal lagi kita buat di Tabor. Sekolah calon bintara untuk TNI. SPN sudah ada di sana. Ini kenapa? Gara-gara provinsi. Pelayanan. Hari ini kita pensiun tidak perlu ngurus di Manado lagi Pak. Sudah berada di sini. Ini saya kira. Yang ketiga adalah jati diri. Kita membangun jati diri sebagai orang Gorontalo. Alhamdulillah saya senang tadi, ya, tarian-tarian tadi yang berbasis budaya. Dan saya dengan Mai Tua saya suruh duduk di sini. Saya pikir semua nikah ini. Berarti diingatkan kita dulu tahun 88. Saya nikah itu tanggal 8 bulan 8 tahun 88. Di bulan Agustus. Jadi sudah berapa tahun? Sumpah ini. Jadi setelah duduk di sini ingat lagi Pak. Jadi terima kasih juga kepada orang tua, Pak Kepala Sekolah dibuat seperti begini untuk memberikan semangat saya dengan Pak Mai Tua untuk mengabdi bagi Kabupaten Gorontalo. Saya kira itu saja. Selamat kepada guru penggerak, selamat kepada kepala sekolah dan para guru, orang tua penggerak, para kepala sekolah dan guru, Pak Korwil dan juga Kadisdikbud dan Camat atas motivasi kepada para guru dan orang tua yang ada di Kecamatan Telaga Biru, khususnya di sekolah ini. Saya kira itu saja, karena saya mohon maaf langsung pergi, ada acara lagi di tempat yang lain. Hari ini saya 6 acara Pak. Malam hari nanti saya akan membuka festival cumi, sejuta cumi. Jadi posisi yang ada di, kalau kemarin dulu saya berada di Nandu, di hutan Nandu, masuk Nandu karena itu hutan ekologi dunia berada di sana. Dan hari ini saya lagi akan ke pesisir pada malam hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.